Selamat datang Mas Rizky di Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sambeng. Monggo Mas Rizky. Oke, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita kulak, kita datangkan, kita impor ke Kecamatan Sambeng ini dalam rangka yopo carane sampah nongone Kecamatan Sambeng ini iso bersih dan bisa dimanfaatkan kembali dan bisa dimanfaatkan bagi dan bisa menjadi nilai tambah khususnya bagi pemuda-pemuda, khususnya Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian ini Mas Rizky bisa mengenalkan diri berkaitan dengan sampah ini, Mas. Monggo, silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, saya berada di depan, ya. Lebih muda daripada yang ada di sini. Ya. Jadi ini ketokane aku sih paling penuh mas, itu ansur. Ya, nanti mohon izin. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Rizky. Ya. Lahirnya di Mojokerto, ya. Berkembang biak di Mojokerto. Ya. Tapi memang rumahnya di Jombang, cuma kelahiran di Mojokerto. Kalau saya sebagai orang yang membersihkan sampah di Jombang sebenarnya tidak, tapi dengan sebagian mungkin iya gitu. Nah, jadi ketika kita ngobrol masalah sampah ini sangat menarik gitu loh. Isu sangat menarik dan sangat apa ya, sebenarnya penanganan itu kalau kita bilang bisa mengatakan itu utopis gitu. Sangat utopis. Sangat gak mungkin kalau ngomong sampah itu bisa diteratasi gitu. Karena yang paling sering ada gitu loh. Di mana di situ ada tulisan dilarang buang sampah, maka di situ juga banyak sampah. Nggih ya. Nah niku prosoku teng Mojokerto tok. Ternyata waktu jalan-jalan ning mriki nggih enten tambah akeh. Enak CCTV-ne bangga, enak sampahne kan lucu ya. Nah, jadi sampah ini menjadi problematika. Kenapa sih kok kita harus ada attention terhadap sampah itu, kenapa kita harus peduli dan kenapa harus kita yang mulai, itu yang menjadi garis bawah kita gitu. Sehingga konsep ziyadatul khair ba'dal khair ini muncul gitu. Jadi keberkahan itu muncul di situ gitu. Jadi saya mulai dulu awal dari pembuatan aplikasi ini sebenarnya saya ingat dengan perkataan salah satu kiai saya dulu. Jadi saya juga pernah pondok Ramadan, ya. Tapi dulu ya itu pernah cerita seperti ini. Ya ono kalane wong mlebu surga iku gak mergo dosa sing gedhe le, tapi mergo dosane sing cilik-cilik gitu. Ya, saya kadang berpikir juga, iya gitu. Dan itu yang pernah dikatakan Imam Syafi'i juga, orang tiba iki ya mergo kesandung watu sing krikil sing cilik. Lah beliau meneruskan terusannya seperti ini. Ya iso uga apa sing saiki mbok buak, iso uga apa sing saiki mbok cecerne iku menjadi dosa sing nanti ngabutne awakmu ning surga. Nah itu titik awal kenapa saya harus berpikir terus. Iya juga ya. Karena sahabat-sahabat semuanya, hampir rata-rata semua sampah termasuk sampah plastik itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Jadi jenengan kalau bisa tahu atau tahu yang mungkin dikali-kali, kalau ada pengerukan kali atau pelebaran pendalaman, pasti di dalam itu banyak sekali sampah plastik. Dan itu mungkin dari tahun 99 dulu. Nek delok bungkusnya Marimas itu saya wis gak edar. Tapi biyen bungkus Marimas itu tapi si ono gitu. Dan itu nggak bisa lebur. Hampir kalau sampah plastik itu kurang lebih 100 sampai 250 tahun dia baru bisa lebur. Nah itu awal gerakan saya, awal gerakan konven, dulu kita buat namanya Kami Peduli. Awal sebelum kita launching aplikasi beresin sampah, itu kita membuat gerakan Kami Peduli Mojokerto awal dulu. Itu pertama di daerah Dilem, kalau jenengan tahu. Daerah Dilem itu daerah pelosok. Dulu itu Mas Kaisang, anak Pak Jokowi, dulu pernah KKN di sana juga, di daerah sana. Nah dulu itu paling pelosok Mojokerto. Di sana itu satu desa cuma ada 261 orang. Jadi tingkat natalitasnya, kelahirannya per tahun itu juga sedikit. Jadi rata-rata nek wong wis pinter gak gelem ning kono kabeh. Sampai di situ ada hak otoritas khusus, kepala desa itu kalau umumnya kan bisa hanya 3 periode. Jadi mriko nu saged sateruse gitu. Lho nggih niki estu. Nah, di sana sekolah ini ngapunten hanya ada 1 SD dan 1 TK. Kelas 1 sampai kelas 6, kelas 4 kosong, kelas 3 muridnya mek 5. Itu kita awali dulu gerakan itu.
Jadi gimana kita dulu gerakan konven kita dari desa ke desa awal nih, ya apa caranya ngolah sampah gitu. Dulu ya, jadi mungkin kalau jenengan berpikir ya apa sih ngerubah sampah dari berkah, mungkin dalam benak jenengan ini menjadi kerajinan. Saya sebut kerajinan ya. Jadi kayak plastik dirubah dari kembang, plastik dirubah dari inventory, hiasan. Ini bukan sebagai produk tapi menjadi kerajinan. Makanya ketika membisikan ngelola sampah loh mas rugi. Iya, bagi yang nggak tahu dan bagi yang merubah sampah ini menjadi kerajinan. Tapi ketika sampah ini menjadi produk, ini beda lagi bapak. Jadi produk sama kerajinan ini beda. Nah apa itu? Nah, nanti kita jelaskan, kita ulas bersama. Nah, jadi awal mula dari situ gerakan kita. Dari awal dari desa ke desa. Jadi satu desa nih kita udah datang 1 minggu bersih bapak. Minggu kedua rusuh mana? Kita datang lagi dari desa, satu desa bersih, ternyata rusuh mana? Sampai akhirnya waktu itu main goal terakhir kita itu berpikir, lah apa ya? Kok gak iso ya? Gitu. Jadi sampai waktu itu terakhir saya di Dawar. Nah di Dawar daerah Pucuk. Nah daerah Pucuk. Niku perjalanan saya terakhir dan saya menyerah. Males gitu, karena ngedukasi orang-orang masalah sampah itu sulit sekali gitu. Ya tadi bener yang dikatakan oleh Pak Ketum, yo mari ngene mari diomongi marunu wis prei gitu. Ngene semangat telung dino marunu prei. Effortnya hanya seperti itu, sampai akhirnya saya membuat rumusan sama teman-teman, lahirnya aplikasi beresin sampah. Nah, lahirnya ini juga saya ini hasil dari canvassing kebutuhan dan keadaan di desa Bapak. Itu kenapa sih sampai hari ini saya masih kekeh untuk kita ini harus menjadi tonggak awal untuk penanganan sampah. Ngapunten, saya ambil contoh kayak di daerah Jepang, di Jepang kalau jenengan kemarin, apalagi kayak kemarin di Piala Dunia misal. Piala Dunia kita kalau lihat nih, Jepang itu setelah turun dari tribun, mereka ini bawa kantong resek masing-masing loh, dan mereka ngambil sampahnya. Kenapa seperti itu? Bagaimana kesadaran itu dibangun? Ini yang menarik Bapak. Jadi kemarin ketika kita diskusi sama teman-teman jauh sebelum itu, jadi di Jepang ini mayoritas agamanya itu namanya agama Shinto. Ya. Dan dalam keyakinan agama Shinto itu mengajarkan bahwasanya kebersihan dan kesucian itu adalah salah satu pintu awal mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan itu praktek sembahyang ini awan dewi solate, mereka itu menggunakan alat namanya onusa. Kalau jenengan pernah lihat di film-film Jepang itu kayak beting, terus dicancang ambek kain loro warna putih, ya. Itu menyimbolkan kebersihan dan kesucian. Nah dalam Islam Bapak Ibu itu sudah ada, ya. Wis ono an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kenapa kita sebagai mayoritas itu tidak bisa menghegemoni orang-orang? Malah kita mencontohi orang-orang yang jelek. Ngapunten. Kita mayoritas Islam di Indonesia tapi nggak bisa seperti mereka. Mereka mayoritas Shinto yang ada di Jepang itu bisa menghegemoni. Sampai itu masuk kurikulumnya sekolah dasar. Nek awakmu pengen mlebu surga, ojo mbuang sampah sembarangan. Nah itu yang akhirnya waktu dulu awal 2009 membuat saya klik, oh iki ya mungkin sing diomong nih yai biyen ya. Cocok ternyata gitu. Dalam keyakinan mereka sangat kuat, nek buang sampah itu enggak oleh sembarangan. Karena ini nanti berarti mengurangi kadar keimanan kita. Nah itu yang akhirnya membuat spirit saya naik lagi, akhirnya membuat aplikasi yang namanya beresin sampah, ya, yang sekarang dikelola di Perumda Aneka Usaha Seger Jombang. Ya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana polanya, nah, seperti ini Bapak Ibu. Sampah ini kan sebenarnya kalau kita pilah dari induk itu tidak menjadi problem. Nah, pilah dari induk itu maksudnya dari awal. Jadi kalau jenengan punya toko, sampahnya ten toko ini pun dipilah. Nek gak duwe toko tapi pasti duwe rumah tangga kecil namanya. Dipilah dari rumah, mana yang organik, mana yang organik itu dipilah. Ini tidak menjadi problem. Nah, yang menjadi problem hari ini ketika sampah ini dadi siji campur bawur, kemudian dibuang di tengah jalan, ngapunten, hari ini banyak sekali terjadi fenomena hujan asam yang kita sendiri mungkin nggak menyadarinya, tapi mungkin kalau jenengan semua mau flashback, kali-kali saniki Bapak ten guri omah iku wis gak ono iwak gatul.
Wis gak ono ya water. Kenapa itu terjadi? Karena adanya frekuensi hujan asam yang terlalu sering. Nah, hujan asam ini disebabkan oleh apa? Polutan dari mikroplastik yang jenengan buang sembarangan. Jadi plastik, terus bahan-bahan seperti ini nek jenengan buang ten pinggir dalan, kena srengenge, ini menjadi polutan yang naik ke atas. Dan ini akhirnya yang menyebabkan pH hujan ini berubah. Dan akhirnya ketika pH hujan berubah, apa yang terjadi ketika dia turun ke sungai, iwak-iwak ya mati kabeh. Nah, ini juga menjadi fenomena yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya memang hal itu terjadi dan kita harus sadar. Nah, kalau ini kita teruskan terus menerus, apa yang terjadi pada alam? Nah, kemurkaan itu ngapunten bisa terjadi dan kita lihat hari-hari ini gitu. Nah, termasuk ketika peringatan tanggal 21 Februari itu terjadi menjadi hari sampah nasional, itu karena waktu itu di Jawa Barat itu terjadi longsor besar-besaran menimpa kurang lebih meninggalkan 152 orang, ikut tertimpa sampah semua. Kenapa? Ya mau karena habitnya, kebiasaan buang sampah sembarangan ditumpuk. Kita nggak kerasa Bapak Ibu. Mungkin jenengan buat hari ini sak menit moro-moro ning gone kono banjir. Lah mungkin keintirane merono gitu. Mlebu ning gone omane wong ya. Nah, itu yang mungkin tadi disebut dosa jariah mau. Nek amal jariah kan ada dosa jariah mungkin seperti itu. Nah, jadi adanya aplikasi ini pertama rancangannya itu saya buat benar-benar untuk dari desa ke desa gitu. Nah, yang membedakan ngapunten, kenapa sih kita harus membuat aplikasi pertama di situ. Terus kedua, yang saya jelaskan tadi, ini masalah ilahiyah menurut saya, karena sampah ini masalah nurani. Yang kedua, masalah ekonomi. Nah, ini yang juga sering saya diskusikan dulu mungkin ya, yang saya katakan ini juga mungkin jenengan dengar waktu jenengan duduk di bangku sekolah. Dulu di bangku sekolah itu guru-guru kita itu mungkin sering bilang negara Indonesia suatu saat tahun 2020 era milenial itu menjadi negara maju. Faktanya sampai hari ini Indonesia itu menjadi negara berkembang, tidak bisa menjadi negara maju. Dan mungkin hari ini anak-anak kita itu juga diomongi seperti itu sama guru-gurunya. Nah, ini yang saya sebut sebagai utopis, tapi itu harapan yang diberikan dari founding father kita kepada jenengan tua, kepada kita dan kepada anak kita, agar apa itu menjadi reminder, menjadi pengingat bahwasanya oh iya kita harus giat nih, Saya dulu memikir itu sangat wes gak mungkin lah Indonesia jadi negara maju, wes gak mungkin lah gitu. Sampai waktu itu saya kuliah dan waktu itu menemukan buku karangan Darren Asmeglu, bukunya itu Why Nation is Light. Jadi lapo sih negara ini gak iso maju, lapo sih negara ini berkembang. Yang pertama itu dijelaskan salah satunya adalah masalah sistem politik dan ekonomi. Nomor dua masalah ekosistem alam. Itu yang dia bahas dalam bukunya, banyak sekali. Nah, saya pikir waktu itu saya konsen pada dua ini. Ya apa sampah iki? Ya pertama kita mengatasi masalah dunia iki, kita pikir ambil sampah gitu. Nah, makanya yang dijelaskan Ketum Fir tadi, di beberapa daerah di Jombang sekarang sudah bisa mau beli obat gawe sampah iso, mau tuku kopi gawe sampah tok iso. Nah, ya apa carane? Nah, nanti kita bahas tuntas di aplikasi ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwasannya Mas Rizky ini adalah kelahiran Mojokerto, ya Mas ya? Kelahiran Mojokerto, kemudian merambah Jombang, dan alhamdulillah sukses di Jombang. Jadi Mas Rizky ini adalah tokoh penggerak pemuda, yaitu menciptakan aplikasi sampah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah Mas Rizky ini adalah tokoh pemuda, jadi inspirasi bagi kita semuanya, bahwasanya khususnya pemuda, ya, Gerakan Pemuda Ansor Sambeng telah menjelaskan tentang aplikasi. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Monggo silakan. Saya sama berdiri mawon nggih. Jadi saya jelaskan teknis singkatnya nggih. Jadi ya apa sih carane ben ngopi iki iso ambek sampah, dan ya apa carane
ATM ini, jadi ngapunten nanti niku saldo sampah itu ada di sini Bapak ya. Jadi sahabat-sahabat ada di sini. Jadi saldo jenengan sampah-sampah itu mlebu kene, lah iki iso ditungkokne ning opo wae. Tuku obat, tinggal periksa ning bidan, nah iso. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, ini di sini jelaskan ya aplikasi. Nah, apa itu sampah? Ya. Jadi sampah ini bagi Ecolink ya, sampah adalah sesuatu yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis ya. Jadi yang dibuang atau terbuang Bapak Ibu. Jadi jenengan buang sampah atau gak sengaja ya, mari ngombe terus entek logur ning dalan. Nah, ini terbuang, dia disebut sampah. Nah, tapi bagi kami ya, sampah itu adalah segala sesuatu yang belum termanfaatkan dengan baik dan berada di tangan orang yang tepat. Ngapunten. Ketika kita pakai definisi yang kedua ini, setiap orang itu bisa menjadi sampah. Makanya ada istilah sampah masyarakat. Yeah. Nah, sampah masyarakat itu apa? Bukan berarti dia ini korak Bapak. Mungkin dia ini berada di lingkungan yang kurang tepat terhadap passionnya. Dia ini passionnya bal-balan. Tiba-tiba urip ning tengah-tengahnya wong petani, ya kudu hijrah. Hijrah ning gone wong sing kampungnya wong bal-balan. Nah ini, jadi hanya pada lingkungan dan tangan orang yang tepat saja. Jenengan nyebut misal botol aqua, iki sampah, tapi bagi kami, iki duit. Jenengan buah, aku pasti JP. Karena jenengan ngapain mikirnya iki sampah, nek aku mikirnya iki duit. Nah, dari perspektif ya berbeda seperti itu. Mau lanjut Mas? Ah ini ngapunten, bisa diamati ya, yang di atas sama yang di bawah. Sama-sama sampah daunnya, tapi di bawah kenapa lebih estetik daripada yang di atas gitu. Karena penempatan dan penggunaannya pas gitu. Tapi yang dhuwur itu ketok rusuh, tapi panggah-panggah podo sampah daunnya. Nah, ini yang kita maksud. Ini persentase pengelolaan sampah di Indonesia ya. Jadi 69% ini berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir, yang mungkin kemarin yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor, mari diklatsar dibuat ning TPA. Pertanyaannya ning TPA didadekno opo? Itu juga yang menjadi tanggung jawab. Karena ngapunten sebenarnya apa yang kita beli mineral satu botol, yang kita beli itu bukan hanya airnya saja, tapi botol, plastik, tutupe itu juga menjadi hak kita. Makanya ketika kita buang, ya itu jadi tanggungannya jenengan. Oke. Nah, ini yang lagi ngehit kemarin, masalah air minum kemasan tercemar mikroplastik. Dan salah satu ini yang ngapunten kemarin itu yang membuat almarhumah Ibu Ani Yudhoyono meninggal. Jadi salah satu indikasinya itu beliau ini tercemar masalah mikroplastik. Mikroplastik itu terjadi kenapa? Biasanya botol-botol, ya, botol biasa diisi banyu panas, ya. Nggak kerasa memang Bapak. Nah, tapi niku yang akhirnya merusak organ vital. Salah satunya tadi yang sering saya katakan open dumping, yang banyak dibuat di dalan-dalan. Itu kalau menguap itu lebih bahaya daripada asapnya rokok Bapak. Jadi nek plastik-plastik ning pinggir jalan iki nek kena panas, nek dihirup ini lebih bahaya daripada asap rokok, polutannya. Oke, nah ini yang keren. Jadi ikan paus yang di Wakatobi ya, ning jerone mati iki ono petang botol plastik ya, 115 gelas botol ya, 2 sandal jepit ya, sandal iki mlebu ning gone jerone paus ya, 25 kantong plastik dan 19 plastik keras. Plastik keras niku kados bak. Lagi kok iso ning gone laut ya. Karena persentase pembuangan itu hampir 71% itu sampah, walaupun yang di sini nggih niku akhirnya ke laut. Lah kok iso? Nah itu kan yang menjadi. Karena biasanya banjir, eluk sungai. Sungai ini muaranya ya ke laut. Makanya hampir semua itu muaranya ke laut. Oke, nah niki kemarin yang saya katakan tadi masalah kertas ya. Kertas itu kalau koran 4 minggu, nah, kertas biasa HVS seperti ini 2-5 bulan, kardus 5 bulan. Ini masa pemuaiannya nih, sampai dia bisa recovery jadi tanah lagi. Nah kalau plastik, ngapunten, botol plastik 450 tahun. Enten sing tembriki sampai umure kayak ngono. Buat nenten. Nah, artinya semisal awan dhewe nandur ning musala sajadahnya selagi dinggo awan dhewe oleh amal
jariah. Nek selama iki awak dhewe mati, plastike iki panggah ngambang-ngambang ning laut, apa maneh dadi panganane paus, kena dosa jariah bareng Bapak. Dadi iki dosa jariahne selagi iku sik ono kita buat kena ngono iku. Nah, oke. Nah, ini penyakit-penyakit akibat sampah nggih yang sering terjadi, makanya di pemukiman kumuh orang yang cidik TPA itu mesti seperti itu karena tadi mikroplastik yang polutan yang nyai. Oke, bisa lanjut Bapak. Nah, ini yang saya katakan tadi, hujan asam yang terjadi. SO2, NOx itu tadi hasil pemuaian polutan sampah naik panas akhirnya menguap. Nah, itu yang akhirnya menjadi polutan hujan asam. Sing akhirnya kembang biae, biyen niku ning tanah-tanah iku iso urip, moro-moro suku lopo, saiki nggak iso gitu. Nah, ini oke. Apa itu beresin sampah? Nah, ini. Beresin sampah ini saya sebut sebagai socio enterprise. Jadi kita benar-benar pengen bantu orang-orang untuk membuat kesadaran, tapi memberikan sisi ekonomi yang berbeda. Nah, makanya yang saya katakan tadi di awal, nek Darren Asmeglu mengatakan negara itu atau daerah itu gak iso maju, nek sistem politik ambek sistem lingkungan ini nggak baik. Ya. Lah, cara menata sistem politik ambek sistem lingkungan bagaimana waktu itu akhirnya kita muncul ini. Makanya gerakan socio enterprise yang hari ini ngapunten kayak Gojek, Grab, Shopee, itu semua gerakan socio enterprise. Dia langsung merambah ke jenengan-jenengan semua sebagai orang merasa diuntungkan. Oh iya, ternyata gawe Shopee lu enak, gawe Grab lu enak. Akhirnya kita kecanduan di situ. Nah, ini yang saya katakan trigger kenapa kita harus membuat aplikasi yang sama, kenapa kita harus membuat perputaran uang itu ada di kita. Nah, jadi aplikasi sampah itu nanti harapan saya juga ini menjadi kemakmuran bagi toko-toko retail UMKM yang kita kelola sendiri. Jadi nek Shopee itu bisa kayak cashback ketika kita beli di Shopee, nanti lewat sampah ini jenengan juga bisa dapat cashback. Belanja ning kopi entek 50.000 oleh cashback 1.000, ya apa caranya? Kita aturkan di situ. Kita belanja beras di tokonya Bu Eni entek 20.000 oleh cashback 500, iso tak bisa, nanti kita aturkan. Nah, itu kemarin yang menjadi langkah awal bahwasanya kita harus bergerak. Karena ngapunten sampai hari ini kita semua hanya menjadi user, nonton. Nah, waktu itu pikiran kula ya opo wong sing di desa, karena waktu saya kembali ke desa 2019 bulan Maret itu, saya terakhir habis dari Bogor balik itu luar biasa ketimpangannya gitu loh. Nah, waktu itu pikiran saya ya apa carane wong golek pecel ae gak duwe duit, biasanya kan pesen pecel gak duwe duit, nek gak nyatet ya balik kan. Nyatet dhisik kan. Nah, tapi kok sing dodol takokane beda. Duwe duit gak duwe, tapi duwe sampah, ya wis tak doli. Jadi gampangannya ngono, karena di desa ini banyak sekali sampah dan kita bisa mengelola itu. Nah, makanya saya sebut seperti itu. Nah, kenapa kita aplikasi kita di Perumda Nika Usaha Seger ini beda dengan aplikasi sampah lainnya. Aplikasi sampah lainnya mungkin ada Octopus, Duitin, kalau dari Unilever itu ada bank sampah digital dan lain-lain. Tapi sistemnya semua kita bedakan. Saya bedakan. Biasanya rata-rata aplikasi itu menggunakan sistem one gadget one account Bapak. Jadi sak HP iki mek sak akun tok. Dia rasis banget. Kenapa seperti itu? Karena dia nguber ratingnya, tidak nguber kemanfaatannya. Tapi kalau kita nggak seperti itu. Kita ngadopsi karena kita dari desa, kita ngadopsi sistemnya bank yang sudah jalan. Ya. Kalau jenengan pakai Shopee atau Gojek, ya sak HP ya sak akun tok. Nek bojo jenengan atau tonggo jenengan sing sepuh pengen order lewat Gojek ya gak iso. Kudu logout akun jenengan, masukno akune wong liya. Akhirnya apa? HP sing jadul, wong sing gawe HP jadul, pole kudu tuku anyar Pak nek kudu kepengin nginstal Gojek. Amun kate pesen Gojek, gawe HP Nokia 1600, ya ora iso ngono. Pesen dhisik tuku HP. Akhirnya orang sing HP-ne elek iki ngapunten dipaksa untuk beli baru, dipaksa untuk upgrade terus. Gojek upgrade aplikasi maneh, awak dhewe HP-ne ora nutut, dipaksa untuk beli lagi. Ini siapa produsennya? Wong luar mana Bapak? Awak dhewe oleh apa? Ya oleh apa-apa gitu. Nah, kemarin sistem yang kita gunakan di sini bukan pakai sistem one gadget one account. Kita ngadopsi sistemnya bank. Jadi jenengan kalau punya kartu debit bank, BRI, BSI, BCA,
Wis duwe nasabah koyo ngene iki ya. Sampe nek pengen transfer, pengen delok saldo baru ning mesin ATM. Nah, ngecek dilebokno nglebono pine, oh saldoku kare sakmene. Aku pengen transfer mlebu ning ATM. Sama. Jenengan buka rekening kan gak harus punya mesin ATM kan? Iya, sama. Jenengan nanti ketika ikut menjadi nasabah bank sampah digital beresin sampah, jenengan gak harus punya HP. Jenengan hanya perlu kartu ini saja. Nanti HP ini iso nyelang tonggone. Dan bahkan HP sing low end itu masih bisa menggunakan aplikasi kita, gak perlu update. Enggak lanjut Mas. Manfaat pertama, ya. Kenapa saya membuat aplikasi itu harus digital? Ngapunten mungkin di beberapa desa jenengan dulu ada namanya bank sampah, ya. Bank sampah di desa, bank sampah unit namanya. Biar aku mek digawe kertas, tulisan, kardus, terus marono plastik keras, PET, PP, PE, regane piro. Kalau di kita nanti jenengan download aplikasinya di Play Store namanya Beresin Sampah, itu visualisasinya jelas. Oh ternyata PET iku gambare Aqua iki regane sakmene. Oh ternyata tutup botol iku ono regane sakmene. Itu sudah ada di aplikasi kita semua dan diupdate secara real time. Oke, nomor 2, jadi pencatatan secara digital mempermudah mitigasi kebocoran sampah. Seperti ini, sahabat-sahabat kemudian. Pencatatan digital ini harapan kita seperti ini. Misal ini di Sambeng, kita ngomong Sambeng aja. Ini ada pinten desa nih? 22. Yang paling jauh tempundi? Ngudi. Oh, Ngudi. Nah, misal ngeten. Tidak ini kan sahabat-sahabat Ansor ini kan dari satu kecamatan semua nih. Misalnya ente sing tinggal di Wudi dah. Paling aja. Oh, paling kene kita. Karena nah, itu kita semisal menggunakan aplikasi ini sahabat. Kita bisa tahu, semisal di Wudi ini, oh sing paling akeh sampah plastik. Lah apa sih kok akeh sampah plastik itu nanti kita diskusikan. Oh ternyata wong-wong ku nek blonjo iku mbiyen kan nggawa tas jarian iku nggih. Sing nyaman iki lho ya. Wong wedok budal nggawa iku pasti ning pasar. Nek saiki gak ketara, apa ning pasar apa ning gone supermarket ora ketara. Wong ora tau nggawa tas iki. Mulai-mulai nggawa kresek. Lah kresek ini yang bahaya, Pak. Lah kemarin kita di Jombang lewat perdanya itu berhasil membuat perda baru Jombang cantik tanpa sampah plastik kemarin. Jadi kalau jenengan ke Jombang ning Indomaret gak ngarah dikai plastik. Ya. Dan ning Lamongan sik diparingi ya. Ning Jombang orang ngarah. Nah, di retail besar pun sedotan ya wis ra oleh. Nah, kalau di kita bisa seperti itu. Nanti misal di Wudi paling akeh sampah plastik, are-are Ansor gawe paper bag utawa gawe tote bag ya, dibagekno ning wong-wong. Wis sok ben nek blonjo ora usah gawe kresek, gawe iki. Ono sabune Ansor Sambeng. Kan keren. Jadi blonjo nang ndi wis gawe tote bag iku kan keren iku. Teman-teman. Jadi misal ning daerah niki, daerah pundi malih? Selain Wudi sing ada. Terus, oh ternyata ning kono plastik gas pirono. Ternyata ning kono sing paling akeh wesi. Ya, wesi ya tinggal apa ngono. Ah nanti di sana dibuatkan sentra. Nah ini yang nanti akhirnya menjadi concernnya teman-teman di Sambeng. Oh ternyata neng kene iku sing surplus sampah iki, sing surplus iki. Jangan akhirnya bisa memetakan. Oh berarti perlu digawe bak sampah seperti ini, mau dibuatkan mitigasi seperti ini. Itu yang nanti yang harus dengan pikirkan bersama. Nah ketiga, kenapa aplikasi ini bisa update harga ya, dan penjemputan sampah secara real time. Jadi semisal hari ini penjemputan sampah di daerah A, besok penjemputan di sampah di daerah B itu bisa lebih efektif. Ya, dan sampah itu langsung masuk di sini. Lanjut Mas. Manfaat selanjutnya ya, yang saya katakan tadi hadirnya kartu e-point mempermudah masyarakat dalam menyimpan hasil sampah secara digital, mesti tidak memiliki perangkat Android. Nanti sing gak duwe Android tapi duwe kartu iki iso blonjo. Wis sami nek jenengan ning Indomaret, aku pengen blonjo, inyo kartune. Ya wis Pak ngobono pin ya wis 50.000 ya wis selesai. Sama nanti semudah itu. Jenengan moro ning toko klontong, jenengan moro ning warung SS iki, nyoh aku tuku kopi duwike nyoh. Sekarang ngebono. Lanjut bisa ya, saldo e-point bisa dicek secara real time dan mempermudah masyarakat dalam pemenuhan transaksi kebutuhan. Jadi insya Allah nanti yang saya katakan tadi, kita mau membuat sistem tadi ziyadatul khair ba'dal khair, sistem keberkahan dalam lingkaran kita. Jadi nek ning Sambeng ngapunten, nanti ketum ini bisa milih wis sing berhak buka toko-toko ini
PR. Jadi tiap pengurus ranting nanti dibukane toko. Jadi ning gone ranting semisal mang daerah ranting kene ya tukune ning toko iku. Apa keuntungannya tuku ning toko iku? Awakmu kuwi oleh cashback. Tuku pulsa ning kono oleh cashback ya padha ambek sampean nek tuku ning gone liyan-liyane. Ning liyane kan ning counter tuku mari wis mari gak oleh cashback. Tapi kalau jenengan tuku ning gone tokone ranting iku yo nguntungno rantinge ya iso nguntungno jenengan ki ambek oleh cashback. Oke. Tujuan utama beresin sampah ini membangun lingkungan yang lestari dalam masyarakat madani. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Kemadanian seseorang itu diukur dari peradabannya, sahabat-sahabat. Jadi peradaban itu turunan dari kebudayaan, dan kebudayaan itu turunan dari kebiasaan. Jadi kebiasaan kita hari ini bisa menjadi peradaban yang nantinya dikenang anak-anak. Makanya bahasanya ngapunten bene se ono ya, ini bahasa temriki nek gone-gonku sik akeh. Gak oleh mangan ning pinggir. Lapo? Jare mbane biyen gak oleh. Nek hamil ora metu. Lah lapo ora oleh? Jare mbane ya ora oleh. Lah jare-jare ini yang hari ini menjadi peradaban itu dulu menjadi kebiasaan. Lah ngapunten, mungkin dulu niku saeling kula gak ono kebiasaan buang sampah ning pinggir dalan ning kali. Lah sekarang ketika kita membiasakan hidup buang sampah ning pinggir kali, buang sampah ning kali, itu suatu saat menjadi peradaban, dan founding fathernya pendiri itu adalah kita. Nah, dan bayangkan kebiasaan buruk itu ketika ditiru oleh generasi penerus kita ya wow alam awan dhewe oleh dosa jariah sing akeh ilmu soalnya. Kan tadi yang saya katakan 2 langkah nasabah untuk menjadi beresin sampah. Pertama ya, masyarakat mendaftarkan diri dan mendapatkan ini. Jadi jenengan hanya perlu daftar jenenge sopo, alamat yang di, nomor HP-ne piro, langsung oleh kartu ya. Nah, selanjutnya langsung bisa menikmati akses di sini. Oke, lanjut Mas. Bisa. Benefit tambahan, kartu poin bisa digunakan untuk pembelian sembako, pulsa listrik, pulsa handphone, dan transaksi elektronik lainnya. Bisa turut berpartisipasi dalam program yang diadakan beresin sampah dengan fitur sedekah sampah. Jadi ada contoh ngapunten di salah satu sekolah yang ada di Mojokerto, mereka membiayai sekolah temennya. Dari temennya dibiayai oleh temennya sendiri lewat sampah ini. Jadi ada program sedekah sampah. Ono arek gak mampu ning sekolahane yatim piatu ya, disupport dana ambek koncone dhewe ya. Jadi disumbang ambek saldo sampahnya dia. Nah, kita udah jalan di beberapa sekolah di Mojokerto, ini di Jombang, insya Allah nanti lebih masif lagi. Yang terakhir ya, mempermudah dalam mengakses produk-produk UMKM lokal. Yang saya katakan tadi, bosnya harapan nanti misal lagi diterapno ning Sambeng, silakan teman-teman Ansor Sambeng ini berunding, tokon dia sing nanti ditunjuk. Nah, tokon dia nanti sing dibuat rujukan sehingga nanti bisa memperkaya daerah sendiri. Oke, lanjut Mas. Ini produk-produk yang saya tadi sebelum dari sini saya dari Dawar. Tadi dari Dawar kebetulan program tunjukan dari Bu Ikvina itu sebagai sekolah acuan. Jadi kita tadi membuat produk-produk ngapunten paving itu dari sampah plastik. Nah, jadi sampah plastik bungkus es, sedotan, dari styrofoam yang tadi dikatakan tidak bisa terurai, itu bisa kita rubah seperti ini. Nah, tadi sama Pak Sekda lihat ke sana, oh cara nih dimasak bisa. Jadi itu menjadi paving. Nah, dan nanti sanjangnya beliau nanti wis ning sekolah-sekolah coba diterapkan seperti itu. Jadi sampahnya dewe dadi pavingnya mana dewe. Oke, nah ini bisa menjadi tempat duduk, kursi, atau yang ini yang di bawah namanya itu eco brick. Kalau di daerah Australia itu banyak orang-orang sekarang buat rumah bukan pakai batu bata, tapi pakai eco brick. Eco brick itu dari botol Aqua 600 ml ngapunten seperti itu, yang dalamnya diberikan plastik dari plastik aluminium foil. Aluminium foil itu sejenis ini loh, wadai gede, wadai Milo, itu adalah jenis-jenis plastik yang tidak bisa diurai lagi dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah itu akhirnya dimasukkan dalam botol itu. Nah itu nanti jadi rumah kalau di luar itu. Sesimpel itu saja nih. Jadi nek jenengan mungkin ngrungokno tok bingung, nanti langsung dipraktekno. Saya mau mboten betul kartu. Nah kartu niki mangke saged di rebranding. Jadi misalnya lagi tulisi
Ansor Sambeng digambari opo sekarang bisa. Jadi ini yang di Jombang itu yang disebut smart card itu gini ki. Jadi wong blonjo gawe iki, wong pengen transaksi gawe iki saged ya. Ini yang kemarin eventnya Jombang yang ulang tahun 112 Jombang pakai smart card yang ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai aplikasi beresin sampah. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo. Dari saya sekian, terima kasih. Belum kita ke sesi tanya jawab, mungkin Mas Rizky diseruput dulu kopinya. Wes, ini kopi sambang-sambeng Mas. Wes, pripun? Mantep. Mantep nggih. Alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya juga nyeruput nih. Mantap, alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang sudah jenengan utarakan tadi, bahwasanya selama ini kita menggaung-gaungkan berkaitan dengan amal jariah. Ternyata dosa pun juga ada jariah. Kita buang sampah sedikit aja. Nah, ini sudah membahayakan bagi orang lain. Nah, ini untuk menggugah agar tidak buang sampah sembarangan ini pripun, Mas Rizky. Nah, jadi menarik ketika ada statement tadi sampahnya mari dibuang, mari dijubui kok tambah akeh. Nah, ini prinsip yang saya pegang, sahabat-sahabat. Mungkin nanti bisa di underlying ya. Jika masalah ini selesai dengan cara berpikir, ya, ayo mikir bareng. Jadi nek utang-utangan iki mari ambek mikir, ya ayo mikir bareng. Ya. Nah, semisal masalah ini selesai dengan bicara, ya, utang-utangan ini selesai dengan bicara, ya ayo ngomong sampai utang-utangan ini mari. Tapi ketika dua cara ini tidak bisa, mari kita bertindak walaupun kecil dan walaupun sendiri. Ya. Jadi bertindak itu nggak harus kolosal banyak, kudu didukung oleh banyak orang, enggak. Bertindak itu nggak harus rame-rame. Ngapunten, saya contohkan pertama Nabi ketika dakwah itu ijen. Makanya ono sing jenenge intelijen. Jadi dia intelijen, ijen riwari ya. Ngowang-ngowin ya. Saya dulu awal mensosialisasikan ini ngapunten itu di desa sendiri. Pertama inisiasi ini jalan di daerah Kemantren dan Wates-Projo. Awal nasabane napa mek 5 Bapak. Kepala desa nggak ngerestui, ya teko RW nggak ngerestui. Tapi alhamdulillah support dari teman-teman. Ngapunten waktu itu ada circle, ayo nggak apa-apa. Di 5 orang itu awal saya masih ingat dari teman-teman ini 5 orang, sekarang satu desa itu semua blek. Waktu itu kepala desa sing awalnya gak gelem, saiki malah jaluk-jaluk. Ngapunten ngrepo-ngrepo. Sampai adanya waktu itu Car Free Day sampai sekarang jenengan kalau ke daerah Wates-Projo, Car Free Day itu ada. Ning kono tuku dodolan dagangan ya panggah gawe sampah, bisa. Dulu awalnya penolakan, gak gelem lapo aneh-aneh ngurusi sampah. Nah, kembali lagi kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain, tapi kita harus memaksakan kehendak kita sendiri. Ya. Makanya dipikir orang gelem, orang iso, diomongnya orang iso, kudu bertindak walaupun kita intelijen tadi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Jadi itu sebuah tantangan bahwasannya biasanya canom ada gerakan sing nyeleneh. Itu biasanya gak mungkin langsung direstui oleh pihak orang-orang tua. Canom kakean pola mulai entos. Begitu kita buktikan bahwasannya itu ada manfaatnya, akhirnya lo iya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Rizky ini. Oke, dari sahabat-sahabat sekalian mungkin ada yang ditanyakan. Oke, monggo. Satu dulu ya. Oh, Pak Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sebelumnya slogan sing tidak meninggalkan tempat kita timbang gak lapo-lapo belas kepala tato. Ini slogan dari kita. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, terutama kepada sahabat ketua yang telah memfasilitasi kepada kita semua. Dari sekian mendengarkan, pertama pribadi saya sangat tertarik dan pengen. Satu dua ada tetangga kita atau teman kita yang ada di ranting atau warga mang oleh lapo, terus katene lapo, terus dadi opo. Paling boten
secara enten sing ngoten. Nah, pertanyaan dari saya, setelah kita kembali nanti, karena yang sekilas di HP tadi ada beberapa jenis sampah, jelas ada sampah yang dari kertas, ada yang dari plastik, juga ada yang dari botolan mineral. Nah, pertanyaan saya itu, kita apakan atau konkretnya, misalkan saya sangat tertarik kepingin bersih desa, apakah saya menjadi pengepul karena tidak mempunyai kreatif tersebut? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang selanjutnya penanya yang kedua mungkin Bapak Yai. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil iktifa wa bil iktisar, langsung mawon biar tidak terlalu sore. 2 minggu kemarin alhamdulillah PRNU Kedungwangi sudah MOU dengan Perumda Seger. Awalnya saya itu kaget dengan nama Perumda Seger, itu saya kira MOU-nya di bidang makanan atau apa. Tapi ternyata setelah dipaparkan oleh Mas Rizky, saya itu sangat tertarik dengan merubah sampah menjadi berkah. Atau bisa dibahasakan sederhana, buang sampah maka engkau akan jadi kaya, kan gitu loh. Jadi buang sampah oleh duit. Nah, soalnya sementara ini kita sudah melalui berbagai cara, lewat pemasangan banner dan pembersihan setiap 4 bulan sekali di daerah Kedungwangi itu, sampai pasang CCTV yang kemarin saya ceritakan, itu pasti belum ada dampak yang maksimal, dikarenakan katanya kalau dipasang banner, bahkan ada banner kata-kata seperti ini, buang sampah di sini tak dongakno melarat paribasan, gak wedi blas Mas. Soalnya sing buang sampah niku mboten ningali ya, mboten sakit moco ya. Lah, apalagi zaman kados ngeten iki kan wong niku pikirannya selalu duit dan duit. Maka ketika sampah itu bisa menjadi uang, saya kira insya Allah mudah dikondisikan. Lah, pertanyaan saya itu gini, kemarin sempat buka di aplikasi, semisal sampah yang dikatakan MC tadi, sampah pempes, nah itu kan tidak ada di aplikasi. Nah, kira-kira itu barangkali ada solusinya atau kayak gimana. Terus terakhir, muaranya ketika kita mau mengadakan rencana tindak lanjut atau RTL yang MOU kemarin itu, nah itu muaranya sebelum kita bisa mendaur ulang, apa Perumda Seger itu bisa menampung dari sekian sampah yang semisal kita gerakkan. Terus kedua, dari kartu tadi itu sifatnya gratis nopo pripun. Nah, kalau gratis kan ya alhamdulillah, berarti kan semakin mudah untuk kita gerakkan gitu. Terus terkait semisal di PRNU Kedungwangi semisal mau tindak lanjut tadi, itu berarti kan kalau sudah mempunyai kartu otomatis ada toko yang kita buat kerjasama juga Mas. Soalnya kan kemarin itu sudah nggak ada unek-unek, rencang-rencang. Oh, berarti kebetulan saya ini kan profesinya bengkel Mas. Lah, barangkali nanti di Kedungwangi itu siapa saja yang mau ngetap uli servis gratis pakai sampah lah, kan bisa juga tuh Mas. Nah, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedua penanya yang Rizky bisa menjelaskan. Monggo silakan. Matur sembah nuwun. Nggih. Jadi terkait masalah after sale. Jadi mari aku nglumpuk iki oleh opo? Baru ning kene ki lha apa?
Ngapunten Pak Sarek. Dadi luwih enak dadi wong sing gak dipercaya timbang dipercaya. Wong sing dipercaya kayak abot nih. Kayak Pak Sarek niki abot lho. Melayu ning gone desane dhewe pengen karaoke wong-wong. Nek karaoke jelas ning beda desa, nek beda kecamatan. Mergo dadi wong sing dipercaya. Nek kayak kula niki wong los, masih ning ndi gak terkenal. Gila ning Google angel. Dadi nek ditakoni semisal mulai teko kene oleh opo? Iya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini sebenarnya? Ngapunten teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi di sini, suatu saat pulau di sini nih nanti mungkin juga berada di sana. Jadi hanya giliran waktu mohon. Makanya saya sampaikan di awal tadi, saya ngapunten sangat berdiri di sini. Ya. Nah, mungkin saya lebih muda jauh dari jenengan semua, tapi ini hanya masalah waktu mawon. Ya. Mungkin suatu saat saya yang duduk di sana, ditalkin jenengan nggak ngerti. Ya. Jadi ketika kita pulang nanti, hal yang pertama kita bawa adalah bahwasanya pengolahan sampah ini ngapunten itu sangat mudah nek kita sudah mengetahuinya. Jadi pertama untuk melihat sampah ini kita harus tahu jenisnya dulu ya. Jadi sampah ini jenisnya apa ya, sampah ini jenisnya apa, sampah ini modelnya apa. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi itu kita mudah. Nah, makanya lapo sampe dikelompokno ning kene, kudune sampean niku mau yo takok ya. Sampah-sampah apa sing payu ya. Nek memang wis delok ning aplikasi ini ya wis sudah jelas. Sampah-sampah apa sing payu. Dadi kok sok ben nek ono pas balik takok oleh apa terus sampean nyo. Oleh regone sampah, jelas. Ya, ngopine jelas iki. Jadi di situ nanti semisal ngapunten di salah satu ranting atau salah satu nanti unit pengen mengadakan pengepulauan sampah, semua pertanyaan rata-rata ketika kita hadir, sampah ini diapakno Mas. Pertama, sampah ini diapakno. Nomor loro, sampah ini nek ngumpul dijupuk sapa Mas. Ya. Nomor telu, Mas iki sampah nek wis akeh sampean gelem jupuk apa ora? 3 pertanyaan iki ning dia pasti metu. Iya. Iya. Niki nek kula biyen-biyen nggih jawabe, ya wis nek kangelan tak jupuk. Nek bingung tak wenehi, ya. Nek sampean wis kelompok akeh, ya, tak regani, ya. Mungkin awal seperti itu. Dulu waktu di Watsprojo sama Bapak. Tapi sekarang mereka bisa mandiri. Ngapunten. Tadi di slide niku saya nyambung Mas Ian. Oh enggak ya. Jadi di situ ada harga-harga ngapunten yang itu di bawah harga pengepul. Sampah niku sama kayak niki Bapak. Mbako gitu. Jadi nek dodolan glintingan ambek dodolan kuantiti itu beda. Jadi semisal ngelompok jenengan ngelompokno tutup botol atau botol sak kilo ambek sak kintal iku regane beda. Nggih. Dadi nek jenengan nanti sik kebingungan aku ngedoli ning ndi? Ya wis tak jupuke. Nah, akhirnya napa sing sugih mek aku dhewe, Pak. Ya. Lawan dhewe ora gelem sugih dhewe. Ya. Makanya misal di sini nanti di Ansor Sambeng pengen inisiasi membuat seperti itu, mari kita godok bareng-bareng. Ben duit sing dari sampean, dari anggota jenengan semua itu kembali ke anggota masing-masing. Lah nek aku pengen jupui sampah iku ket biyen aku sugih, tapi ora gelem sugih dhewe aku. Ya. Jadi makanya nek iku semisal dikelola Sambeng, ngapunten, semisal Lamongan ini nanti pada akhirnya dikelola oleh PAC Ansor Sambeng, semua harga itu turun PAC Ansor Sambeng. Jadi semua nanti sampah-sampah sing lompok iku patokane Ansor Sambeng. Lho, engko nek wis kelompok ning Ansor Sambeng sapa sing jebuki? Sampah niku, Pak, nek jenengan duwe sak kilo, bingung buake. Tapi nek wis ngumpul sak kintal, wong sing moro ten jenengan. Nggih, gak usah bingung ngedol. Engko nek saya tetep bingung tak jupuk, nggih. Tapi sugih dhewe aku, gelem apa ora. Nah, aku ngulangi sugihne ning kono. Nah, sampah niku insyaallah ngapunten makane pertanyaan sing sederhana, ning ndi sih Pak tukang rasa sing gak sugih? Ndi tukang rasa sing gak diceluk abah ya. Tukang rasa kabeh celuk abah nek gak ngono wak kaji ya. Meroto-roto karena seperti itu. Jadi cara ngolahane semisal nanti nggih, gambarane ya wis ayo digarap bareng. Saya bantu sampai solusi ini selesai. Buake nanti, ngedole nanti struktur mutere sampah iki apa saya ajari biar yang enggak tadi. Mas iki ngolahane iki luwih larang timbangane jupu ini. Insyaallah mboten. Jadi kayak semisal paving ya tadi. Paving niku dari sampah-sampah yang tidak terpakai, yang dibuang di pinggir jalan, gratis. Jenengan duwe sampah ning pinggir-pinggir jalan tadi plastik sing dijepek, sampean cetak dadi paving, dari gratis iso dadi
duwe iya dadi paving siji dirgani pira 1000-an misal wis nglumpuk sak meter nyoh didol meteran. Insyaallah nek sampah niku ngapunten nggak ono sing nggak payu. Nah, nek masalah pempes sampai hari ini saya masih mencari studi kelayakan. Insyaallah di teman-teman Banyuwangi itu sudah bisa pempes itu didadekno diblobel maneh didadekno niki napa kasur nggih. Jadi isine pempes niku. Iya. Dadi saiki wis akeh beredar mungkin salah satu kasurnya jenengan iku isine teko isine pempes ya murah-murah. Biyen niku sakit ngoten ya. Biyen niku kula ngambil pempes pernah dulu saya masukkan di list daftar harga cuma wong-wong niki nggih nakala jenenge wong Indonesia Pak dikai ati yo ngrogo rempelon. Dadi pempes yen niku kula regoni sak kilone 500 perak. Timbae ambek wong wah kok enak pempes iki payu ambek wong disoi banyu ben antep lah rugi ning aku to. Akhirnya tak hapus dari list. Nah sebenarnya yang paling sederhana sampah itu kita bisa merubah menjadi pupuk cair. Ya, dan itu harganya luar biasa mahal. Sampah semua itu dijadikan maggot dan itu nilai jualnya luar biasa. Nah, yang anorganik nanti kita pilah. Botol itu ngapunten ada harganya tinggi. Tutup botol ada harganya lebih tinggi daripada botolnya. Plastik bisa kita olah sendiri. Jadi ngapunten nek botol aqua iki tutupe regone 4.500. Botolnya dhewe regane 3.500. Plastike ayo didadekne paving. Mene urunan wis saiki mbangun omahmu dhewe, pavinge gawe urunane sak desa. Sok ben pindah ning omahmu pinggire. Dadi paving omah gratis teko sampane warga. Mungkin ngoten nggih. Terima kasih. Oke, jadi itu smart solusi ya Pak Carek. Jadi oh ya, yang terakhir yaitu kartunya Mas. Nah, ini Kartunya ini. Masalah kartu insyaallah nanti bisa gratis ya. Saya bukan katakan gratis ya. Bisa gratis. Dulu memang kalau saya secara indi memberikan itu sak karpe. Jadi biar nek jenengan duit-duit sewu ijolono sewu. Karena ngeten ngapunten Bapak. Kalau saya secara pribadi sampai hari ini ya, nek barang iki sekiranya tak gawe terus dan iki manfaati ya. Aku wani genteni walaupun 500 ya. Ben iku dadi jariah di aku dhewe. Nah, mangke dihubungaken kali ketum Fir ya. Wis sembuh kok tetep ning Ansor kudu gratis ya. Ambek ketum Fir mbuh digaleni ning ndi. Pokoke ning Ansor kok jelas gratis ya. Tak pasteno. Alhamdulillah. Jadi untuk masalah kartunya nanti dibikinkan gratis. Jadi itu dikai bayar bisa. Yang penting ono isine kan. Makan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagai penutup. Yang paling akhir mungkin yang ingin saya sampaikan kepada jenengan ngapunten prinsip hidup khususnya mungkin di Ansor ini nggih yo nom-nom kabeh lah nggih. Nom KB karena saya Ansor. Jadi saya dulu itu diajari oleh Kiai itu sederhana. Jadi wong pinter iki tetap kalah ambek wong bejo. Lah wong bejo iki sangka donga. Gak mandi-mandine dongamu, mandi dongane wong tuamu. Gak mandi dongane wong tuamu, mandi dongane kanca-kancamu. Lah nek kancamu ora duwe sing mandi, ya mandine wong sing mbok tulung. Jadi pada intinya sampai hari ini saya yakin saya bukan orang yang pandai, tapi saya sampai hari ini saya merasa beruntung karena punya teman-teman yang sangat luar biasa. Khususnya alhamdulillah saya terima kasih sekali nambah silaturahmi tenggene Sambeng niki luar biasa effortnya orang-orang. Ya. Kita semoga menjadi dulur. Nanti mungkin memang enten kebutuhan langsung chat kula gak usah sungkan-sungkan. Pokoknya gak kebutuhan utang. Soalnya podoran duwe duwite. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pemaparan dari CEO bersihin sampah dari Jombang Mas Rizky. Jadi alhamdulillah kita nambah konco, nambah pengalaman, juga nambah ilmu. Jadi nanti semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh Mas Rizky ini bisa kita terapkan di lingkungan Sambeng.